Oke, selamat sore Medan. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita dianggap apa kalau tidak mengucap salam ya? Oh iya. Salam ya kan, salam kebajikan ya kan, nama budaya. Semua. Iya. Karena kita orang Indonesia ya semuanya ya. Jadi seperti biasa ini kita kembali lagi di segmen. Kita nggak biasa nih. Kita hari Senin. Iya, iya betul. Ini kebetulan hostnya yang perempuan ya. Yang perempuan. Lagi apa kayaknya apa namanya? Surfing. Umroh. Kenias tapi. Iya. Kenias melihat batu dia. Melihat batu ya. Lompat. Katanya mau ikut lompat batu juga sekarang. Oh iya, menunjukkan dia sudah dewasa ya. Karena host kita yang kemarin agak terlihat seperti ABG gitu. Oke, baik, kita langsung kita saja mulai nih. saja. Ini ada seperti biasa ada tiga ya, ada tiga berita hot yang kita sajikan kepada netizen, pada Tribuners. Yang pertama ini yang paling hot lah ya. Paling hot ini. Paling hot ini kejadiannya sebenarnya sudah berlangsung seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu dan jadi ada seorang petugas kepolisian, anggota lah ya. Anggota yang bertugas di Polsek Medan Timur menjadi korban penyerangan dari puluhan orang. Ini OKP pastinya ya. Kabarnya begitu. Kabarnya ya. Tapi nggak pakai seragam. Tapi nggak pakai seragam. Iya, kata Pak Kasat gitu. Jadi nggak bisa dibilang OKP katanya. Walaupun sudah tahu itu anggota OKP gitu ya. Ini kayak bajing loncat juga ini. Oh gitu, kemarin. Iya. Karena motornya nggak jalan, mobilnya nggak jalan, truknya nggak jalan. Bukan bajing loncat. Ini bukan bajing loncat. Bajingan aja. Nggak loncat. Iya. Oke. Ini penyerangan ini terjadi di rumahnya, di komplek rumahnya di perumahan Kalpatara Indah, Kelurahan Helvetia Timur ya. Dibacok oleh puluhan orang dan rumahnya juga diserang. Oh, gitu ya. Ini berkaitan dengan kasus penyerangan ini. Ini kita ada videonya nggak ya, Bang? Iya, kita lihat dulu videonya nih. Pakai ini, pakai apa namanya? Pakai tombak, pakai lewat, pakai samurai, ada kayak pukulan tak kayu kan, bisbol itu kan, buang hancur lah udah. Ada tembus itu, cuma waktu karena si kaca belakang saya udah pecah, kan nggak lama depannya udah hancur yang dia pelawang. Itu mobil apa yang diserang? Mobil saya. Jadi gitu sama nengok gini masuk kayak tombak gitu, saya angkat gini tangan saya. Kalau saya nggak angkat kan saya gini gitu kan. Kalau nggak ini ya inilah saya kena kan gitu kan. Saya angkat gini, waduh, mau ngambil udah gagap saya ini memasukkan mobil nggak tahu netral di mana ngerti ya. Tapi sempat masuk, saya beloi, atrek saya beloi, saya tabrak itu yang mukul-mukul itu kan, ngelak-ngelak orang itu. Kondisi mobil udah hancur itu, Bang? Adik saya tengok dia udah dikejar kayak lewat kan gitu. Tapi nggak mungkin lagi saya Pak ini kan itu nggak tahu lagi saya kondisi saat itu. Ramai kali masanya, 70 orang ada. Tabur Pak pakai kalpi itu di video tuh nampak bawa senjata tajam semua orang. Jadi saya lari masuk komplek Atria itu dikejar. Ya itu tadi keterangan dari ini tadi yang ngobrol itu Bang Edi namanya Bang. Iya Bang Edi. Jadi Bang Edi ini sebelumnya ada bisnis lah ya, bisnis sewa menyewa truk dengan pria inisial DK yang merupakan anggota disebut-sebut anggota UKP begitu ya. Belakangan DK ini sepertinya ini truknya untuk apa? Mungkin ada untuk pengangkutan tanah sepertinya, untuk menimbun perkebunan sepertinya. Ini proyek besar lah kita bilang ya. Karena yang dimakan bukan tanda kutip maksudnya ini perkebunan kan cukup besar Bang. Kalau perkebunan kan itu kan dia menyewa 7 unit truk gitu ya. Iya. 7-7-nya punya Pak
Bukan, jadi enggak? Pak Edi ini punya satu, punya temannya itu dia pinjam istilahnya koordinasi lah. Kau ada truk gitu. Nah, 2 orang temannya ini menyediakan 3 kalau nggak salah saya sama sisanya begitu. Nah, jadi perjalanan waktu ternyata setelah truk sudah dipanjar istilahnya 37 juta karena sewanya itu 1 hari kan 900.000 begitu. 1 hari 900.000. Iya, begitu berjalan beberapa hari truknya dipulangi katanya udahlah nggak jadi katanya. Jadi ributlah penyewa yang di sana di Langkat, Bang. Kabarnya yang di Langkat ini ketua apa gitu ya, ketua OKV gitu. Juga iya sama. Marah kan gitu. Kau terakhir yang dimarahi Pak Edi ini. Jadi itu perannya Pak Aibda Eko Sugiawan apa? Ini adiknya Pak Edi, adik kandungnya istilahnya. Tidak tahu menahu sebenarnya atau sebagai sudah tahu mendampingi abangnya. Mendampingi abangnya kan. Dek, ini abang punya masalah ini. Oh ya gitu. Bang gitu. Ternyata waktu mereka diskusi diserang rumah Bang Edi ini, yang diserang rumah Bang Edi ini. Oh, rumah Bang Edi yang diserang. Bang Edi ini istrinya polwan, Bang. Polwan juga. Iya. Berarti ada 2 polisi yang di sini ya. Iya, diintimidasi lah istilahnya kan. Tapi ngeri ya preman-preman ini ya. Sudah tahu itu polisi ya? Udah pastilah, Bang. Nggak muin kan, nggak tahu kan. Tapi kok berani ya? Itu karena lembek kali pula selama ini kan penegakan hukum kan. Bapak itu semalam bilang nggak ada preman-preman. Adalah, ini buktinya anggotanya disikat ya kan. Ini ada langsung terhubung dengan reporter kita. Alfiansah, apa sudah di sana? Tadi Alfi mengikuti konferensi pers terakhir dari Bapak Wakapolrestabes Medan. Iya. Bagaimana Pian ininya hasilnya? Halo? Halo? Ya. Halo, Bang. Suara kurang jelas, agak keras sedikit. Halo, Bang. Silakan dilaporkan bagaimana perjalanan kasus ini, Pian. Ya, baik Bang Agus dan Bang Arai dan juga pemirsa di rumah. Ya, kejadian ini terjadi pada tanggal 22 November 2021 lalu, di mana saat itu menurut pengakuan dari abang korban Edi, dia saat itu menyewakan mobilnya kepada temannya untuk pengangkutan tanah ke perusahaan untuk lahan sawit. Namun seiring berjalannya waktu mereka terlibat saling selisih paham lah terkait dana yang diminta oleh DK ini kepada Edi. Setelah terjadi cekcok, awalnya utusan dari yang disebut-sebut sebagai ormas ini mendatangi rumah Edi. Namun saat itu anggota tersebut yang berjumlah 4 orang terlibat perkelahian dengan karyawan dari Edi. Berarti Pian, berarti sebelumnya sudah ada pergesekan ya sebelum peristiwa pengeroyokan itu ya? Ya, sebelumnya sudah terjadi sore hari ketika dia pulang dari tempat usaha rental truknya ini ke rumah, ternyata diikutin oleh yang disebut-sebut ormas ini. Ketika di sana sudah ribut-ribut, mereka menagih sisa uang katanya, sisa uang rentalan. Namun Edi menyebutkan bahwasanya kan sudah selesai itu, sudah ditandatangan juga terkait masalah dana itu. Namun OKP ini mendesaklah agar uang itu dikembalikan lagi sama Edi karena katanya masih ada sisih angkanya. Ketika itu kebetulan karyawan si Edi tiba di rumahnya juga, melihat keributan-keributan seperti itu, mereka bertikai. Ketika bertikai sudah bertikai, 4 orang anggota OKP ini langsung berangkat dari situ. Dan Edi juga menduga ini pasti bakal berlanjut begitu. Makanya dia menelpon adiknya yang berdinas di Polsek Medan Timur itu untuk menanyakanlah bagaimana solusi dari permasalahan ini. Dan mereka bertemulah di kantor, kembali ke kantor lagi
ketemulah di situ. Tidak lama istri Edi menelpon bahwasanya puluhan orang telah tiba di depan rumahnya, melempari dan menghancurkan rumahnya. Kabarnya ada letusan senjata api, kita terima info seperti itu. Apa benar demikian, Pian? Ya, baik Bang. Ketika Edi mendapatkan kabar rumahnya diserang, dia pun kembali ke rumah bersama adiknya. Namun saat itu Edi menggunakan mobil dan adiknya menggunakan sepeda motor. Tibanya di kompleks perumahannya, dia melihat kondisi sudah memang betul-betul ramai. Katanya memang mobilnya pun nggak bisa masuk ke dalam. Lalu dia singgahlah ke pinggiran kompleks dan menyaksikan puluhan orang ini menghancurkan rumahnya. Ketika itu dia mencoba membuka jendela, dia mendengar suara letusan senjata api 2 kali. Berarti ada dugaan ini pelaku penyerangan tidak hanya membawa senjata tajam, tapi juga diduga kuat membawa senjata api ya. Terlepas itu senjata apinya itu asli atau rakitan. Ya kan? Tapi ada letusan ya. Yang penting bisa meletus. Iya, dan kalau ada betul terbukti ini senjata api rakitan, ini kan sangat berbahaya, Bang. Iya, betul. Bagaimana bisa senjata api rakitan bisa beredar dan jatuh ke tangan ormas ya? Ini sangat berbahaya sekali nih. Iya. Menyangkut senjata api itu belum ada keterangannya dari polisi ya? Keterangan polisi saat ini mereka masih mendalami kejadian ini serta laporan dari pada keluarga Edi. Namun polisi juga tadi membantah bahwasanya anggotanya itu saat itu tidak sedang berdinas. Namun karena pada saat itu lepas dinas dan korban ini juga tidak memakai seragam polisi. Gitu ya. Berarti kalau nggak pakai seragam tidak bisa disebut polisi? Atau boleh dipukuli gitu ya. Aduh, kita agak rancu juga ya. Nah, kemudian pertanyaan yang lain, Pian, informasi yang kita dapatkan sebelumnya bahwa kasus ini kan terjadi Jumat 22 Oktober, artinya sudah satu minggu yang lalu. Dan kabarnya juga itu sudah dilaporkan, tetapi barangkali tidak ditanggapi atau bagaimana sehingga muncul kembali kasus ini. Oh gitu ya. Kan awalnya kita kan tidak tahu juga ini ada kasus ini kan. Betul. Nah, apakah memang laporannya itu tidak di mandek gitu ya? Mangkrak. Ngendap. Iya, gitu apakah seperti itu? Ya, menurut pengakuan dari Edi sendiri pasca kejadian dia langsung mendatangi Polsek Helvetia untuk mengadukan kejadian tersebut. Namun merasa dianggap tidak ada progresnya, dia pun langsung melaporkan tersebut ke Polrestabes Medan. Sementara itu Kanit Reskrim Polrestabes Medan menyebut bahwasanya kasus tersebut juga telah dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Kasat Reskrim maksudnya ya? Iya, Kasat Reskrim. Ya, siap. Baik, Pian. Ada lagi? Barangkali nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Saya tertarik dengan adanya dugaan indikasi penggunaan senjata api. Ini menurut saya sangat berbahaya. Kalau ada orang sipil yang tanpa izin membawa senjata api. Nah, ini sangat berbahaya, bisa melukai siapa saja begitu kan, Bang? Artinya tidak hanya bisa melukai siapa saja, tapi bisa juga digunakan untuk merampok begitu ya. Makanya ini harus digunakan untuk meneror orang. Ini sangat berbahaya. Barangkali itu bisa nanti ditindaklanjuti, Pian. Mungkin itu saja. Dipertanyakan dari mana asalnya barangkali kan, dan siapa yang memegang itu. Gitu. Oke, Pian. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bertugas kembali, Pian. Ya, baik, Bang. Ya, itu laporan dari Pian tadi ya, Bang. Kasusnya sudah ditarik ke Polrestabes. Memang kalau kasus-kasus yang mulai viral cepat ditarik untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti di Percut begitu ya kan. Nah, seperti di Peringgan. Iya, Pak Kapolri kan tegas. Kalau nggak bisa mengatasi ekor kepala. Iya kan. Nah, itu dia. Ya, ini yang kedua ada apa ini, Bang? Berita yang kedua. Yang kedua juga ya ada
korelasinya sedikit lah dengan yang tadi menyangkut preman-preman. Preman juga. Iya, ini Medan memang kayak apa ya? Iya. Kayak kota preman ya. Padahal preman ini sebenarnya di apa ya? Freeman ya. Orang yang bebas ya. Semakin kemari semakin salah ya kan. Iya, semakin. Kalau dulu ini freeman itu kan dari bahasa Belanda kan. Iya, dari bahasa bebas. Belanda. Artinya gitu orang kan. bebas. Orang bebas dalam artian bukan melakukan tindak tidak pidana, iya, tidak kejahatan, kan? tidak apa, tidak. Jadi dia apa ya, orang bebas lah. Kalau tahun 70-an itu orang rock and roll. Iya, betul. Nah, kan? Ini menyangkut preman juga ya, preman, berita kedua ini ya. Preman yang tadi kan kalau preman yang melakukan intimidasi, yang melakukan teror. Kalau ini preman yang melakukan pungli. Ini agak memang derajatnya agak beda nih. Ya. Dan preman ini kampung lah ini ya. Di Pasar Kampung Lalang. Kampung Lalang. Kelambi 5, Medan Sunggal. Nah, jadi tadi ini kan Bapak Direktur Utama PD Pasar Medan Suwarno ini melakukan sidak lah ke sana, dan dia menanyakan langsung kepada para pedagang. Tapi sidak ini bukan inspeksi yang tidak kan Bang? Ini inspeksi mendadak ya. Tapi kita ngomong-ngomong. Oh iya, kita buka dulu ya. Aku tadi apa kayaknya apa yang kurang? Iya, rupanya Mas. Nah, ini beliau menanyakan langsung kepada para pedagang. Nah, ini dalam hal ini pedagangnya pedagang yang di luar pasar. Di luar pasar. Di luar gedung pasar maksudnya. Ya. Di emperannya di mana. Nah, ternyata para pedagang ini dikutip harian. Setiap hari. Berapa itu jadi, dikutip mereka? Total 10.000. 10.000 per hari, per orang. Kali berapa ya? Jadi 2.000 ya? Katanya untuk uang kebersihan, jaga malam dan lain-lain. Nah, ada juga yang dikasih 8.000 itu uang lain. Jadi total sekitar 10.000 lah ya. 10.000 dan 8.000. Beragam. Iya. Nah, itu setiap hari. Sekali satu kios ya, satu lapak lah ya. Belum yang kecil-kecil bentang-bentangkan terpal ya. Belum ya itu ya. Lumayan juga ya. Lumayan. Enak juga jadi preman ini ya. Mau jadi preman? Enggak uangnya enggak halal. Oh iya. Enggak berkah. Enggak berkah. Kita disumpahi orang terus. Sini mati gue kan. Perut pun makan jadi ya kan. Beda itu perut orang sukses sama makan uang haram itu beda. Beda ya. Beda Bang. Bedanya dia dipegang gini kok uang haram tuh keras. Keras itu. Bang busung lapar. Keras ya. Keras. Tapi kalau yang hobi makan tuh dipegang gini agak lembek. Membal ya. Enak membalnya enak ya. Iya. Oh, kalau yang keras tuh. Itulah istilahnya ulat belatung iya, apa ya? Iya. Belum mati ya. Itu yang banyak penyakit. Pengetahuan yang sering kita dapat dari sinetron Hidayah. Iya Bang, ini kita lanjutkan ini. Nah, ini ada reporter kita Retin Hani tadi mengikuti kunjungan PD Pasar tadi. PD Pasar ke sana. Mungkin lebih jelasnya kita tanyakan ke Hani ya. Bagaimana. Halo Hani. Ya Hani, selamat sore. Sepertinya lagi karaokean ya. Lagu dangdut. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya. Halo, silakan. Bagaimana tadi Hani soal? Baik. Jadi Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Suwarno tadi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Kampung Lalang. Adapun beberapa hal yang ditemukan Direktur Utama PUD Pasar Bapak Suwarno itu termasuk pungli yang ditanyakan langsung kepada pedagang di Pasar Kampung Lalang, dan juga ada drainase yang tersumbat dan kemacetan yang terjadi di Pasar Kampung Lalang karena banyaknya pedagang yang membuka lapak jualannya di tepi jalan. Nah, pada saat melakukan sidak ini, Suwarno juga menanyakan langsung kepada pedagang bagaimana bisa membuka lapak yang sebenarnya tidak diperbolehkan sebenarnya dari PUD Pasar sendiri, yaitu membuka lapak di tepi jalan. Dan pada saat di Rut PD Pasar menanyakan hal tersebut, para pedagang mengatakan bahwasanya di lokasi tepi jalan tersebut ada oknum yang memang meminta bayaran secara rutin kepada para pedagang untuk memastikan bahwa dagangan tersebut bisa membuka lapak di lokasi tepi
jalan tersebut. Padahal sebenarnya kalau dari PUD Pasar sendiri tidak memperbolehkan lokasi pinggir jalan itu dijadikan lapak jualan, karena sudah ada lapak resmi yang juga dinaungin oleh PUD Pasar itu di dalam pasar Kampung Lalang sendiri begitu. Tadi pedagang juga mengatakan kutipan yang dilakukan oleh oknum tersebut itu kisaran 8.000 sampai 10.000 per hari, karena itu rinciannya ada 2.000 uang kebersihan, uang keamanan, dan juga beberapa kutipan-kutipan yang pedagang juga tidak bisa mengatakan itu apa, kenapa dilakukan pengutipan untuk biaya lain-lain itu begitu. Bang Agus dan Bang Arai. Hani, mengenai oknumnya itu sendiri tadi, apakah pedagang-pedagang itu menyebutkan itu kira-kira dari mana pedagangnya? Apakah oknum OKP, ormas, ya kan? OKP, atau mungkin saja orang dari dalam, orang ya. dalam, perangkat-perangkat PD Pasar lah ya. yang agak melenceng-melenceng atau bagaimana? Nah, kalau dari pedagang sendiri tadi Bang Agus dan Bang Arai, mereka tidak memperjelas apakah oknum tersebut dari OKP atau dari instansi yang lain, tapi mereka mengatakan oknum tersebut merupakan preman yang biasanya memang ada di sekitar pasar Kampung Lalang tersebut. Karena kalau dari keterangan Direktur Utama PUD Pasar sendiri, pungli yang ditemukan oleh pihak PUD Pasar itu memang sering sekali ditemukan dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan dari mulai Direktur Utama PUD Pasar menjabat sebagai Dirut begitu Bang Arai dan Bang Agus. Seperti yang sebelumnya, kalau yang di Pasar Sukaramai itu sudah ditindaklanjuti, tapi saat ini Direktur Utama PUD Pasar mengaku masih akan mencari oknum yang bersangkutan, tapi juga mengimbau pedagang untuk tidak membuka lapak di tempat yang tidak diperbolehkan oleh PUD Pasar sendiri dan tidak dinaungi secara resmi begitu Bang Agus. Ya. Jadi solusinya itu pedagangnya disuruh masuk ke dalam atau gimana? Iya, tadi di Rut PUD Pasar Pak Suwarno langsung memang meminta pedagang untuk tidak membuka lapak lagi di tepi jalan, karena selama ini memang Suwarno mengaku banyak mendapatkan laporan dari masyarakat karena di pasar Kampung Lalang sendiri sangat sering terjadi kemacetan karena banyaknya lapak-lapak yang berada di tepi jalan dan juga sehingga membuat parkir tidak beraturan dan menimbulkan kemacetan yang cukup panjang gitu. Ya, barangkali nanti bisa juga ini menyangkut preman ini kan tentunya juga menyangkut Pemko Medan, Bang. Bagaimana nanti bisa ditanyakan ke Pak Wali Kota menyangkut bagaimana sih Pak Wali, solusi dari Pak Wali sendiri, apalagi di Kesawan sempat kita dengar kemarin ada penerapan e-parking tapi tiba-tiba masih ada preman yang mengutip parkir. Ini juga harus ditanyakan nanti ke Pak Wali Kota. Mungkin itu saja menurut saya, Hani, bisa ditanyakan ke Pak Wali Kota sebagai pemangku kepentingan di Kota Medan, dan tentunya kita yakin dan percaya Wali Kota yang bisa memberantas preman-preman ini kalau betul-betul beliau memang ingin menciptakan Kota Medan yang aman dan nyaman begitu. Ya, itu saja, Hani, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, ini preman memang, Bang, masih ada terus. Di mana-mana dia. Kita mau ke kamar kecil pun ada dia, ya kan? Di mana-mana dia ada. Ya kan, kadang nyamar jadi tukang parkir kan. Kayak kita ke gerai-gerai apa? Tahu ada ya? Kita datang nggak ada orang kok, ya kan? Pas mau pergi ada. Begitu kita pulang naik kereta, ditariknya jok belakang tuh. Dari belakang. Parkir Bang. Dari mana kau? Punya ilmu ini. Iya. Ngeri-ngeri memang orang ini. Nggak dikasih marah. Ada juga yang memang modelnya melas. Kalau Bang 2.000 aja Bang. Ada ya kan? Untuk makan Bang, ya kan? Katanya untuk makan awak ikuti. Nyabu juga ya, ya kan? Mungkin beli ini. Lem, iya betul. Lem kambing, agak mantap memang itu. Iya, mabuknya ya. Betul. Ini yang tapi, mungkin apa ya tadi Pak Suwarno ini kan mantan pedagang ya. Oh, pedagang ya. Makanya tahu dia. Dia dulu sempat lama berjualan di
pajak peringgan kalau nggak salah. Oh gitu. Bukan peringgan, petisah. Petisah ya. Jual kelapa. Oh iya betul. Berarti sudah bisa merasakan penderitaan rakyat lah ya. Makanya dia sudah makan asam garam ini. Pulas preman dulu iya, betul. Oke bang, uang keamanan gini ya. Jadi dia tahu di mana-mana yang ada itu. Betul. Tapi bang, harapan kita PD pasar juga jangan cuman sekedar ayolah masuk ke dalam ya kan. Ya kalau udah masuk ke dalam kan pasti dikutip juga iuran. Ya harus dipikirkan lah bagaimana misalnya penataan lapak pedagang misalnya. Jangan pula dia jualan cabai, jualan sayur ditaruh di lantai paling atas kan gitu. Karena itu yang kadang menjadi persoalan para pedagang. Kenapa? Males laku katanya. Jauh kali. Masa aku ditaruh di sana katanya. Siapa yang mau beli ikan teri aku katanya ya kan? Ditata lah pula di bawah misalnya ikan, sayur gitu kan. Ada penempatannya ya. Di lantai 2 kan, khusus ini gitu kan. Pembeli kan punya ini juga kan. Kalau ada yang dekat ngapain jauh? Iya, makanya orang-orang itu yang di pinggir-pinggir jalan itu justru banyak yang laku. Iya, Karena pembeli itu nggak mau jauh-jauh. Kan? Di mana letak lapak ikan misalnya kan? Lantai 2 katanya. Lantai 2 ujung sana jauh kali Pak. Yang belanja pun udah opung-opung ya kan. Nah, ini harus dipikirkan juga gitu artinya. Penempatannya harus cermat juga. Jangan cuman masuk jangan cuman gitu. Ya Pak Suwarno pedagang tahu lah ya kan, nggak perlu diajari lah. Ya kan, pemain lama kan. Iya, makanya bisa jadi dirut kan gitu. Tapi mantap ini, terobosan yang mantap kalau menurut kita iya kan. Mantan pedagang jadi dirut pasar kan. Jadi dia tahu. Kita yakin lah ya kan. Jangan misalnya ahli biologi, ahli matematika jadi dirut PD pasar nggak tahu dia kan. Itu harusnya jadi PD perikanan. Ya betul. Ya walaupun cocok walaupun Pak Suwarno ini mungkin punya jasa kan. Ya tapi kita dukung dan support lah ya kan. Kita dukung tim ses. Kayaknya. Oke. Ya itu kedua ya, berita kedua. Ini kita lanjut ke berita ketiga dari Kabupaten Serdang Bedagi. Ini agak bahaya. Ini permalingan duniawi juga ini. Permalingan duniawi terjadi di kawasan jalan lintas Medan Tebing Tinggi. Astaga. Tepatnya di depan kebun Tanah Raja Abdeling 5 Rambung Sialang ya. Teluk Mengkudu Deli Serdang Bedagi. Kalau sudah Rambung ini berarti karet lah. Karet dan sawit ini ya. Rambung. Gelap ini tempatnya ya. Nah, ini banyak ular ini ya. Ularnya ngeri-ngeri nih. Kobra, piton. Orang panel tata surya aja hilang kan. Nah, ini yang terjadi sekarang di kawasan itu. Kalau malam kan sangat gelap. Kawasan perkebunan kan. Ditaruh lampu di situ panel surya. Hilang panelnya ya. Sak baterainya katanya. Ngeri orang ini ya. Atau jangan-jangan dinasnya yang sengaja. Kadang kan gitu bang, di jalan lintas kan, proyek nih kan gitu. Mainkan dulu lampu kan gitu, pasang dulu tiang kan gitu kan. Kayak abang bilang, orang kita nih cepat lupa. Ya kan, begitu pasang tiang, mantap ini kan. Nah, masuk isu baru, biarkan aja dulu tiang itu kan gitu kan. Terakhir uang untuk panel apa? Lenyap. Inilah kita nggak tahu ya kan. Apa disedekahkan untuk diri sendiri. Iya. Masuk mana Pak? Masuk kantong. Bukan kantong orang-orang yang berhak menerima ya. Iya, kantong Bapak dong. Ini ada tadi kita dapatkan foto-fotonya dan kita coba slideshow ya. Foto-fotonya yang dapat tadi.
Ya, itu tadi Bang, video apa foto-fotonya soal tiang listrik yang tanpa cahaya. Ini hebat ya. Mantap ya. Jepang pun kalah bagi saya ini ya kan. Tiang listrik tanpa cahaya. Cuma di Medan ya. Iya, di Sumatera Utara. Tiangnya aja. Cahayanya nggak ada. Panelnya tadi kan kita bisa lihat di situ. Iya. Panel suryanya yang petak itu di atas udah hilang kosong. ya kan. Tinggal tunggu Makanya kalau betul ini dimaling, malingnya ini sakti. Bisa sampai ke atas ya. Bisa, Gimana caranya nih itu. Makanya kita langsung tanya ke Bung Anil. Ada Anil nih. Iya. Halo Anil. Halo. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak Ridho Roma ya. Iya. Tapi nggak nyabu kan? Masuk lagi kawan tuh ya. Kayaknya. Nyabu terus. Ya silakan Nil dilaporkan. Oke, siap Bang. Jadi ini tiang-tiang yang tidak berlampu ini Bang bisa ditemukan di jalan lintas, tepatnya Medan Tebing Tinggi, itu di depan Kebun Tanah Raja, Afdeling 5, Kampung Sialang, Dusun 1, Desa Pematang Sutra, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sedang Berdagi Bang. Jadi lampu-lampu ini ada sekitar hampir saya hitung tadi di lokasi Bang saat melintas itu ada sekitar 20 tiang lampu. 20? Tidak berfungsi. 20 ya? Lampu, Bang. 20 Bang. 20-nya hilang itu, panelnya hilang semua. Semua hilang Bang. 20 tiang semua tidak ada panel tenaga suryanya Bang. Jadi salah seorang warga tadi yang bernama Ari sempat mengungkapkan tiang lampu ini sudah hampir 1 tahun Bang. Belakangan ini itu tidak pernah aktif Bang. Tidak pernah berfungsi karena itu tadi panel tenaga suryanya dan baterainya itu hilang Bang. Atau bisa kita bilang dicuri Bang, seperti itu. Jadi di lokasi ini juga memang beberapa bulan yang lalu sempat kita buat juga Bang itu liputannya, sempat terjadi tabrakan beruntun Bang di situ mengakibatkan 4 unit mobil Bang. Diduga karena kekurangan cahaya karena di situ memang benar-benar gelap Bang kalau malam Bang. Seperti itu. Jadi tadi sempat saya konfirmasi juga itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sedang Berdagi itu Sofian Suri. Ia membenarkan memang yang lampu itu sudah padam sejak 1 tahun yang lalu Bang, seperti itu. Jadi lampu jalan itu sudah mati karena baterai dan tenaga panel suryanya ia bilang juga sudah hilang, seperti itu. Jadi kali sempat ditanyakan terkait perbaikannya. Jadi untuk proses penggantiannya itu modalnya cukup besar. Per 1 tiangnya itu bisa menghabiskan 8 sampai 9 juta. Jadi memang tahun ini belum bisa dipenuhi oleh Pemkab Sregi dikarenakan pandemi COVID-19 di mana terdampak kepada APBD Bang. Mengalami beberapa kali refocusing seperti itu Bang. Itu penjelasan dari Kadis Perkim Sofian Suri. Bang Arai dan Bang Agus. Artinya Nil, dengan kondisi yang seperti sekarang ini menjadi pemicu kecelakaan begitu ya, bisa dibilang begitu ya. Diduga seperti itu Bang. Sudah berulang kali Bang kejadian Bang. Terakhir Pranyar itu 4 unit mobil Bang kecelakaan beruntun Bang. Karena kondisi jalan yang gelap gulita juga ya. Pasti itu kan di tengah-tengah kebun kan. Rusak pula jalan lagi kan. Jalannya cemana Nil? Kalau untuk kondisi jalan sampai saat ini masih aman Bang. Justru itu yang bahaya. Iya, karena ngebut orang ya. Kalau jalannya rusak, agak pelan jalannya kan. Iya betul. Ini jalan mulus, gelap. Tembok pun ditabrak ya kan. Iya. Perasaan lurus, rupanya cekongan ya kan. Iya. Itu mau gitu memang. Jadi pihak kepolisian sendiri sampai sejauh ini ada apa enggak Nil? Bagaimana? Ini kan hilang nih, dicuri nih. Dicuri. Apakah ada penyelidikan yang mengarah ke pelaku-pelakunya atau belum ada? Lah kan itu ya. Atau udahlah biar aja lah. Sejauh ini yang saya tahu Bang belum ada Bang dari pihak itu belum Pemkab atau dinas terkait lainnya untuk melakukan laporan Bang ke polisi Bang. Pemkabnya sendiri tidak melapor? Iya Bang. Apa mungkin Pemkab takut ini diusut ya? Karena pengadaan fiktif. Jangan-jangan nggak pernah dipasang nih? Iya. Sebelumnya ada nggak itu? Sebelumnya ada Bang. Ada. Karena setelah melewati jalan perkebunan ini yang kebetulan kiri kanan memang sawit-sawit Bang. Itu kan tidak jauh dari simpang Mata Pau Bang, Teluk Mengkudu. Kebetulan di daerah situ memang lampunya hampir semua lampu jalannya aktif. Bahkan di situ ada kantor polseknya Bang, Polsek Teluk Mengkudu, dan lampunya tidak ada masalah Bang, aktif semua Bang.
Oh gitu ya. Artinya kalaupun ada indikasi petugas yang main, pilih-pilih tempat juga lah, Bang. Nggak mungkin yang dekat polsek dicopot kan gitu. Oh ngapain kan gitu. Carilah agak ke tengah-tengah gitu ya. Iya, ke tengah-tengah kebun lah. Lokasinya ini Bang, pilih kanan sawit-sawit Bang. Sawit ya. Lebih gampang ya mainnya ya. Iya. Seperti itulah Bang, bisa kita. Ya Nil, barangkali ini nanti bisa dipertanyakan seperti yang dibilang Bang Agus, bisa ditanya ke polisi misalnya, apa sih tindakan polisi terkait dugaan pencurian ini? Apakah Bapak Kapolres sudah ada koordinasi dengan Pemkab? Kemudian Pemkab juga ditanya kenapa enggak melapor kan gitu? Apa karena ada sesuatu? Iya, nanti kan kalau apa ini dibiarkan misalnya. Nanti kemudian taruhlah ini akan dipasang kembali kan, dipasang lagi. Lah kalau hilang lagi gimana? Apakah nanti ada penjagaan atau bagaimana kan kita nggak tahu kan? Iya. Ya mungkin nanti solusinya bisa dipagari dengan pagar listrik mungkin ya. Jadi begitu ada yang mau coba-coba maling, kesetrum gitu ya kan? Nggak apa-apa kan? Bisa pakai ilmu terbang juga ini. Bisa juga. Gitu mah. Makanya yang punya tangga itu siapa? Atau pakai tangga yang hidrolik ya. Iya. Yang punya tangga siapa? Atau mungkin nggak kayak bro itu. Enggak. Bro ambil kelapa. Oh bisa jadi. Yang pakai serangan monyet tuh di mana nih? Apa dekat situ? Ini kayaknya monyet-monyet yang udah pandai bergaya ini ya, yang maling ini ya. Karena panel surya yang diambil bukan kelapa. Ya baik Nil. Terima kasih atas laporannya. Barangkali seperti yang kami sampaikan tadi bisa di follow up nanti ke polisi dan ke pihak Pemkab mungkin. Siap Pak. Baik. Makasih Nil. Salam untuk Pak Haji. Iya. Salam untuk Pak Haji ya. Ya Bang, siap. Iya itu tadi laporan dari Anil ya. Kan logika kan Bang? Iya. Kalau dia manjat kan cukup tinggi. Itu kan tinggi Bang. Itu kan ya tiang listrik ya. Iya. Itu kan panjang gitu. Lurus aja. Enggak ada dahan-dahannya. Mungkin kalau ada pemanjat yang biasa-biasa saja. Enggak mungkin. Ini harus pemanjat profesional. Iyalah. Naik tiang listrik, Pak. Kayak bro abang jadi. Kalau bro bisa. Bisa. Makanya aku bilang ini yang bisa melakukan itu hanya yang punya tangga. Iya, kalau yang skillnya biasa-biasa aja ya. Mungkin. Atau tuh apa ini? Pemain panjat pinang. Bisa kalau jadi. Pemain panjat pinang gampang dia sama dia nih. Betul. Karena bisa kan jadi. Agak besi. Kalau panjat pinang kan dikasih oli gemuk ya kan. Iya. Ya ini harus apa lah ya. Jadi perhatian lucu juga Pemkabnya nggak mau melapor kan. Setahun loh kan. Ada apa ada kan apa? Itu makanya. Apa ada? Ini penuh tanda tanya memang ya kan. Iya, betul. Kenapa nggak mau melapor ya kan? Kemudian kok sudah setahun nggak diperhatikan gitu ya. Diganti tidak, dilaporkan tidak, dibiarin aja gitu. Sementara ya. di situ kata reporter kita tadi sudah terjadi rawan beberapa kecelakaan gitu. Kan. Terakhir malah 4 mobil. 4 mobil beruntun kan. Nah, itu kan bahaya. Coba lah ini bupatinya ya kan sama Pak Kapolres kan gitu kan. Koordinasi Bang ini udah ribut nih kawan-kawan kan gitu. Ya kan? Aturlah. Wilayah kita ini Pak. Yang penting lampu tuh nyala kan gitu kan, arus lalu lintas bagus, kejahatan nggak ada kan. Kalau terang polisi nggak perlu repot ya kan Bang. Ya kan orang terang kan maling pun agak mikir-mikir dia kan. Atau gitu mungkin takut dia kalau terang jadi ajang balap liar. Tempat balap liar ya, betul itu kan juga. Mulus tuh jalannya ya. Mulus kan, dibangunlah pos polisi nanti situ ya kan, lurus mulus terang. Jadi bangun pos gitu ya. Dana CSR perusahaan kan banyak ya kan. Iya. Banyak pemilik kebun sawit ya kan. Kasihlah. Bisa lah untuk bangun pos kecil aja masa nggak bisa. Ayo berapa lo? Nah ya itu berita terakhir ya. Jadi hari ini ada 3 berita yang cukup fenomenal memang. Ini menyangkut berita pertama tadi soal preman yang melakukan penganiayaan terhadap polisi ya. Memang ngomongi soal preman ini Bang kayaknya kota Medan ini kayak kota preman. Memang itu identik dengan kotanya para ketua katanya ya. Ketua-ketua semua memang. Enggak ada anggota ya.
Nggak ada anggota, makanya susah. Karena yang anggota pun sama anggota yang lain tetap ketua dia, ya. Iya. Yang anggota pun di rumahnya minta dipanggil ketua sama anak-anak. Itu. Dan memang soal premanisme ini kemarin masyarakat khawatir dan takut sebenarnya dengan kebijakan polisi, Bang. Yang mana? Kemarin kan polisi ketika ada perseteruan antara pedagang dan preman didamaikan, kan gitu. Ketika pedagang berseteru dengan preman, pedagangnya jadi tersangka. Nah, akhirnya masyarakat pesimis, khawatir ini nanti kebijakan seperti ini bisa blunder begitu. Nah, ternyata kekhawatiran masyarakat itu terbukti kan. Preman makin berani dan makin beringas gitu. Malah polisi yang digas. Palan Bapak Kapolda bilang nggak ada preman-preman. Tapi nyatanya kan gitu. Nah, ini karena sikap menurut saya ya, ini diduga karena sikap lunak polisi gitu. Ditangkap, dilepas kan gitu kan. Jadi, alasannya apa tuh? Restoratif justice ya? Restoran atau apa gitu ya, restoratif justice katanya gitu ya. Padahal kan? Menurut ada kawan kita pengamat hukum ya, dia bilang restoratif justice itu tidak bisa seperti itu. Tidak asal-asalan ya. Itu ada poin-poin tertentu yang bisa masuk situ. Misalnya nenek-nenek mencuri coklat gitu ya kan, itu karena dia lapar. Itu oke diselesaikan dengan restoratif justice. Ya ini kalau tapi udah penganiayaan ya kan? Yang berpotensi menimbulkan kematian itu kan kriminal murni. Iya, dan tindakan ini bisa berulang kan. Iya. Nah, ini karena alasan restoratif justice didamaikan. Nah, itu Bang, netizen tuh sempat panas kemarin di medsos. Lucu ya, hukum di negeri ini katanya kan gitu kan. Pedagang yang jadi korban jadi tersangka. Sudah ribut, ini informasi ini viral kemana-mana. Didamaikan kan gitu. Ini kayak mana gitu. Dan akhirnya preman malah semakin berani gitu, Bang. Ya kan? Karena ya kita duga ini karena sikap lembek itu tadi. Coba kalau tegas. Ya kan, begitu ada bentrok tangkap ketuanya. Kau kan nggak segitu, Bang. Kayak tadi juga ya barusan ya yang di kawasan Medan Utara itu ya. Iya. Tangkap aja, Pak, kata polisi kan. Bubarkannya ya, Pak, kata warga. Itu nggak urusan kau. Bukan urusan kau itu. Aneh hilang langsung sur kawan itu ya kan. Tadinya dia Pak, selesaikan aja Pak, bubarkan Pak. Bukan urusan kau itu. Iya, makanya kita berharap hilang surnya. Berharap kita Bang ini Kapolda pun betul-betul tegas gitu kan. Masyarakat bilang gini, jangan lip service aja gitu. Masyarakat yang bilang Pak, bukan saya. Iya kan? Karena kan gitu Bang. Nanti kalau kita ditangkap besok dilepasnya kita kan gitu Bang. Masyarakat pun jadi pesimis. Ini gimana sih penegakan hukum di negeri Sumut ini? Di Sumut lah ya. Ini kok begini gitu kan. Akhirnya preman muncul. Nah, itu menyangkut berita pertama, nyambung ke berita kedua tadi kan. Preman juga kan. Pengutipan di Pasar Kampung Lalang kan. Ini kan gitu. berhubungan juga sama yang dua kasus sebelumnya sebenarnya. Iya. Kan? Yang di Pasar Gambir sama yang di Pringgan. Kan awalnya adalah dari Pungli. Iya. Dia minta 500.000 katanya awalnya ya. Kasus gitu awalnya minta 500.000, tidak mau dikasih, terjadi pergesekan apa dan pukul-pukulan akhirnya. Ya kan? Yang di sini juga gitu, kan yang di Pringgan ditikam, juga kan? ditikam sininya. Wajahnya gitu kan. Wajahnya setelah ditikam, dipukuli, dia yang jadi tersangka. Ribut, ditarik kasusnya. Tengah malam didamaikan gitu kan. Tengah malam ya? Iyalah kan malam-malam. Perdamaian tengah malam. Jadi kalau dibuat beritanya pun kan berita malam. Nggak enak ya perdamaian tengah malam. Iya. Kalau jeritan tengah malam nggak enak. Makanya inilah kita harap Bang. Ya bapak-bapak polisi ini bisalah memilih dan memilah kasus yang memang layak dijadikan restoratif justice tadi ya. Itu jangan semua istilahnya udah ini sama lah gini. Iya, jangan gitu kan. Yang memang kriminal murni, kejahatan murni, delik aduan itu tidak bisa kita berharap Polri itu sesuai motonya gitu Bang. Polri yang presisi gitu kan. Presisi itu artinya kan tidak melenceng sedikit pun. Iya. Sesuai jalur lah orang Medan bilang ya kan, on the track katanya kan. Tapi kalau udah kayak gini kan udah lari sedikit dari track gitu kan, sampai Pak Kapolri pun marah kan. Kalau nggak bisa
ekornya ekor yang ditertibkan, kepalanya kita potong katanya kan. Makanya kalau udah ada berita viral, tarik Polres ya kan, tarik ini, kalau enggak copot. Gitu. Itu berita satu dan kedua. Dan yang ketiga tadi ini pencurian. Pencurian yang sedap ya. Maling panel surya. Ini gendangnya 3 nih. 3. Kalau enggak tukang panjat pinang, ahli panjat pinang, beruk, atau memang yang punya alat. Iya, betul. Iya. Tinggal copot pulang. Iya, betul kan, Bang? Iyalah. Enggak mungkin semudah itu manjat tiang gitu kan. Abang lah kalau melihat tiang itu. Logika enggak? Kayaknya kalau beruk bisa enggak ya? Enggak. Udah bisa kita sisihkan kita eliminasi apa sama bro ya kan, bro kan nggak bisa, kecuali memang bro yang di pemerintahan. Oknum ini, oknum preman berdasi katanya. Ada di sini bilang preman ada berdasi. Preman berdasi tadi kata bapak ini, ya itu kayak bro itu tadi kan. Bro pantat merah itu merusuh aja kerjanya ya kan. Iya kan. Oke. Aduh, nah itu berita kali ini ya. Pak. Cukup panas sebenarnya berita ini, tapi karena waktu yang Pak Sipayung pun udah panas ini. Iya, waktu yang cukup sempit ini, ya kan, sudah maghrib pula kan. Kita sudah dikudi-kudi tadi sama ustadz kita dari luar. Maghrib ya kan. Jadi kita sudahi saja segmen Selamat Sore Medan. Ya. Kita akan bertemu kembali nanti di hari Jumat lah mungkin ya, karena besok ganti pemain lah. Ganti pemain. Ada ibu-ibu lah, 2 ibu-ibu besok ya. Ibu Rumpi ya. Bu Rumpi. Baik, terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan. Sampai ketemu kembali bersama saya Are Anarko dan Gus Dir ya. Di hari Jumat pekan depan ya. Pekan ini. Pekan ini barangkali kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf, itu bukan kesengajaan. Walaupun memang ada beberapa yang tersilap ya. Dan terselip. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.